Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi jialah. Jadi, jialah adalah akad janji pemberian imbalan kepada siapa saja yang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Secara bahasa sederhananya, jialah berarti memberi upah atau hadiah kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa harus menunjuk siapa pelaku khususnya. Contohnya ketika seseorang bilang, siapa yang bisa menemukan kunci saya yang hilang, saya akan memberi imbalan sebesar Rp100.000. Nah, jadi orang yang bisa menemukan kunci tersebut, dia akan mendapatkan imbalan sesuai perkataan di awal. Nah, jialah itu tidak memiliki kontrak formal. Menjelaskan tentang landasan hukum dalam jialah. Nah, jadi para ulama fikih atau jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum jialah ini adalah mubah atau diperbolehkan. Kenapa gitu? Karena jialah ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, landasan hukum jialah ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu yang pertama dari Al-Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan tegas membolehkan pemberian upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, qalu nafkidu suwa al-maliki waliman jabihi inlu bahiriu wa ala bihi zaim, yang artinya penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Nah, ayat ini secara jelas menunjukkan adanya janji imbalan atas suatu pekerjaan yang mengumpulkan barang yang hilang. Nah, yang kedua itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu dijelaskan bahwasanya ada sebuah kisah di mana sejumlah sahabat Rasulullah SAW ini membantu menyembuhkan pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan membaca surah Fatihah sebagai ruqyah. Nah, mereka ini menerima imbalan berupa kambing, namun mereka menunggu izin Rasulullah SAW terlebih dahulu. Rasulullah kemudian mengizinkan membenarkan ruqyah dengan surah Al-Fatihah serta menerima upah atasnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ruqyah dengan Al-Fatihah diperbolehkan dan menerima imbalan atasnya juga sah dalam Islam. Nah, selain itu, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad jialah ini diperbolehkan secara syar'i. Nah, akad ini melibatkan komitmen memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan yang mungkin yang sulit atau belum pasti atau dapat diselesaikan. Nah, penting diingat dalam akad jialah ini pemberi upah tidak boleh mengambil sebagian dari upah jika pekerjaan mereka itu gagal, karena hal ini mengikat pemberi upah dengan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan itu gagal, penerima upah tidak dapat menerima apa-apa atau tidak dapat menerima 1% pun uang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun ji'alah dan juga syaratnya. Nah, di rukun ji'alah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah lafaz, yaitu izin kepada yang akan bekerja. Kemudian yang kedua itu ada orang yang menjanjikan memberi upah. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dimaksud ini apa? Yaitu mencari barang yang hilang atau melakukan segala sesuatu yang akan mendapatkan upah. Nah, dan yang terakhir itu upah dan gajinya itu harus jelas. Nah, kemudian itu ada syaratnya. Syaratnya itu terdiri dari 4 juga. Yang pertama itu pihak-pihak yang berji'alah wajib memiliki kecakapan bermuamalah, yaitu berakal, balik, dan rasyid.
yang atau tidak sedang dalam perwalian. Nah, jadi ji'alah ini tidak boleh dilakukan oleh orang gila ataupun anak-anak. Kemudian ada upah atau ja'il. Nah, yang di sini tuh upah dan ja'ilnya itu yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib, aktivitas yang mubah, bukan yang haram, dan diperbolehkan secara syar'i. Kemudian yang terakhir itu ada kompensasi atau materi yang diberikan harus jelas, diketahui jenisnya, dan juga jumlahnya. Di sampingnya tentunya harus halal, yang bukan haram. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian serta hasil dan pembahasan dari wawancara yang telah kami lakukan. Nah, penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Nah, wawancara ini kami lakukan kepada dua narasumber yang berbeda yang memiliki pengalaman dalam menerapkan konsep jialah, terutama dalam usaha laundry dan pendidikan. Nah, data ini kami peroleh dari wawancara dengan Kak Ika Soraya, pemilik usaha laundry, dan Muhammad Nur Fahmi, seorang guru ngaji. Nah, data ini kami ambil atau kami lakukan pada tanggal 13 Maret 2025 yang berlokasi di Jalan Sutomo Ujung nomor 85 Medan pukul 10 pagi hingga selesai. Nah, selain wawancara, data kami juga dikumpulkan melalui observasi aktivitas sehari-hari narasumber serta dokumentasi terkait kegiatan mereka. Nah, proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan penerapan konsep jialah dalam kehidupan nyata. Nah, setelah data terkumpul, kami melakukan analisis dengan cara merangkum, memilah, dan mengategorikan informasi sesuai fokus penelitian. Nah, setelah itu analisis dilakukan untuk menemukan pola atau kecenderungan dalam penerapan sistem jialah, serta untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat ini dijalankan dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada guru ngaji, ditemukan bahwa sistem pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan selesai, yaitu setelah 1 bulan mengajar. Meskipun jam kerja tidak selalu penuh, guru tetap menerima gaji sesuai kesepakatan. Nah, hal ini menunjukkan penerapan sistem jialah, di mana upah diberikan setelah jasa selesai dilaksanakan. Nah, guru juga menekankan pentingnya kejujuran dan kualitas dalam mengajar agar kepercayaan dari pihak pemberi upah tetap terjaga. Nah, selanjutnya pada usaha laundry, hasil wawancara dengan pemilik menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem pembayaran. Nah, pelanggan dapat membayar di awal atau setelah pakaian selesai dicuci. Nah, penentuan harga juga dilakukan secara terbuka dan pelanggan tetap mendapatkan diskon khusus. Nah, pemilik usaha juga menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan sebagai bagian dari prinsip jialah. Nah, jadi dari kedua kasus tersebut dapat kami simpulkan bahwa konsep jialah ini sangat relevan diterapkan di berbagai bidang jasa. Nah, prinsip utama yang ditemukan adalah adanya kejelasan dalam perjanjian, transparansi pembayaran, dan penekanan pada kualitas serta kejujuran dalam bekerja. Nah, penerapan jialah ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga membangun kepercayaan antara si pemberi dan penerima jasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Let's go in the garden. You'll find something waiting right there where you left it, lying upside down. When you finally find it, you'll see how it's faded. The underside is lighter when you turn it around.